Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hukum yang memerlukan ijtihad itu terkait sekali dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatih wujudan au adaman. Hukum itu berubah menurut illatnya, sama ada illat itu ada atau tidak ada. Artinya begini, ada hukum asal, ada hukum yang berubah karena situasi dan kondisinya. Bu, kalau ngomongin fikih ngantuk deh. Disitulah letak fleksibilitasnya watak hukum Islam. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Nikah hukum asalnya itu mubah, boleh, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram kalau ada ilatnya. Sekarang Maksudnya ada ilat apa Pak Kiai? Ilat itu apa? ilat itu alasan hukum, alasan perubahan sebuah hukum. Iya. Misalnya ada anak muda bujangan, punya pekerjaan tetap, penghasilannya hebat. Dia yakin kalau dia berumah tangga dia bisa menghidupi anak istrinya. Syahwatnya termasuk tegangan tinggi. Dikhawatirkan kalau tidak segera nikah dia jatuh kepada zina. Maka buat anak muda kayak begitu nikah tidak lagi sunnah tapi wajib hukumnya. Jelas? Nah udah jelas, sudah dah kita pulang. Udah jelas mau ngapain lagi. Jadi masalah-masalah yang ijtihadi tidak dalam konteks nas yang qat'i dari Quran dan Sunnah, yaduru ma'a illati. Lalu kan sudah ada Quran dan Sunnah, kenapa perlu fatwa lagi? Nah ini soalnya. Memang Al-Quran mengajarkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya yang tahu. Mau tahu cara bikin tahu, jangan nanya tukang roti. Nggak nyambung, nggak nyeklek. Mau tahu tentang hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah, tanya yang ngerti. Siapa? Ya para ulama, apalagi kalau namanya majelis. Itu jelas bukan satu orang tuh, kumpulan orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah. Gambaran sederhananya begini. Saudara mau ke Surabaya, mobil punya, jalanan apal, SIM ada, peraturan lalu lintas tahu, berangkat dah. Insya Allah aman. Tapi kalau mobil kagak punya, jalanan Jakarta Surabaya kagak hafal, kan lebih aman naik kereta, ngikutin masinis yang emang Jakarta Surabaya udah jalanannya Sabansari. Jelas? Daripada nekat kagak ngerti berangkat sendiri mau ke Surabaya tembusnya ke Irian dulu. Ijtihad Quran kagak hafal, hadis kagak ngerti, ijtihad sesat hasilnya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang enggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Iya, baik Pak Kiai. Ini soal pergeseran nilai. Baik, terima kasih. Ini kata terakhir Pak Kiai ini menarik sekali. Kalau nggak tahu, tanya sama yang ngerti. Sama yang tahu. Nah kebetulan kami juga nanya nih sama ibu-ibu bapak-bapak, ada yang mau tanya nggak sama Pak Kiai? Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu bapak-bapak ya, jamaah masjid ini silahkan. Oh sudah ada ya, silahkan. Pak, dengan adanya ini mengenai nilai etika Pak ya, mengenai adanya pergeseran nilai etika moral bangsa, sebaiknya mata pelajaran budi pekerti lebih ditingkatkan lagi dari tingkat SD sampai SMU Pak. Ya. Karena anak-anak biasanya kan lebih mendengarkan guru, ya, digugu dan ditiru. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masukan dari Ibu ya, Ibu Nul ya. Oke, baik silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Oh ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto. Begini Pak Kiai, banyak sekali fatwa yang dikeluarkan atau mungkin nanti juga insya Allah akan ada fatwa yang mungkin diteruskan ke MUI dari pesantren Liburu itu. Nah cuman dari beberapa fatwa yang dikeluarkan kelihatan terkesan tidak efektif untuk umat gitu. Ya. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya peran serta tokoh masyarakat, ulama atau ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung nih, yang dari pelosok-pelosok yang memang dia ujung tombak daripada syiar
dakwah termasuk fatwa-fatwa yang telah Ya. disepakati oleh MUI. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.